Selamat siang anak-anak. Selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, hari Rabu, dengan subtema 4, bermain di tempat wisata. Pada pembelajaran 2 dan 3 digabungkan 2 mata pelajaran karena kita sudah masuk di tatap muka terbatas. Baik, mari kita mengawali pembelajaran kita, materi kita yaitu pembelajaran 2 dan 3, yaitu ada 3 mata pelajaran di dalam adalah bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan ada tambahan nanti SBDP. Kita sekaligus habiskan dengan materinya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah teks atau bacaan tentang agrowisata. Kita sudah baca juga di sekolah bahwa Nina dan teman-temannya pergi berwisata ke agrowisata bersama ibu gurunya. Dalam persiapan mereka ada di dalam cerita bahwa sebelum berangkat mereka berdoa. Sampai di sana mereka memetik beberapa macam buah-buahan, mereka makan, dan setelah makan mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan. Juga sudah ada pengalaman penambahan wawasan bahwa kulit buah-buahan masih ada fungsinya atau manfaatnya kepada kita. Kita tahu bahwa agrowisata adalah wisata yang berkaitan dengan pertanian. Pertanian adalah berbicara tentang pengolahan tanah yang menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti bila kita menanam pohon yang buahnya dimakan, kita bisa mengamatinya di agrowisata, boleh menikmatinya dan memahami manfaat daripada buah-buah. Juga kulit buah yang bisa digunakan sebagai obat tradisional atau jus, bisa juga dibuat menjadi prakarya, misalnya kulit salak. Jadi agrowisata itu adalah wisata pertanian, seperti pada teks atau bacaan kita pada halaman 92. Mari kita lihat bersama ada beberapa kalimat yang kita lihat di dalam teks bacaan yang sesuai pada teks itu atau pada bacaan itu. Kita akan memberikan tanda centang. Kalau tidak sesuai, tentu kita memberikan tanda silang. Misalnya, nomor 1, Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Yaitu betul. Ada di dalam bacaan, yaitu pada kalimat pertama. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Jadi itu adalah tanda centang. Yang kedua, Joni memimpin doa sebelum berangkat. Nah, di dalam teks bacaan kita baca bahwa sebelum berangkat ibu guru memimpin doa. Jadi itu adalah tanda silang karena yang memimpin doa adalah ibu guru,
bukan Joni. Yang ketiga, Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Nah, ada juga di situ ditulis bahwa Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Jadi itu betul ada di dalam bacaan atau teks cerita tentang agrowisata. Yang berikut, yang keempat, buah di sana tidak boleh dimakan. Sementara di dalam bacaan mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Berarti pada kalimat tersebut diberi tanda silang karena tidak sesuai pada teks bacaan. Yang terakhir ada di buku teks halaman 92. Made bertugas mengumpulkan kulit buah. Nah, di situ ada ditulis kulit rambutan. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Jadi semua, bukan hanya satu orang yang diberi tugas, tetapi semua diharuskan untuk menjaga kebersihan dengan cara mengumpulkan kulit buah. Selain itu, kulit buah juga bisa dijadikan jus atau bisa diseduh seperti air teh. Bahkan bisa dibuat sebagai kerajinan. Maka perlu mengumpulkan kulit buah karena masih dibutuhkan, masih bermanfaat. Jadi dengan demikian anak-anak, dalam kalimat tersebut kita melihat penggunaan tanda baca yaitu huruf besar, tanda titik pada setiap akhir kalimat. Yang berikut, mari kita bersama-sama melihat peraturan-peraturan yang berlaku saat berkunjung ke agrowisata. Peraturan ini tidak jauh beda dengan peraturan yang ada di rumah kita masing-masing, bahkan di tempat umum. Yang pertama adalah siswa berkumpul pada pukul 6.00 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Jadi 30 menit atau setengah jam mereka bersiap menunggu sampai 6:30 atau pukul 6:30 mereka start atau berangkat. Yang kedua, tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Barang berharga misalnya laptop, HP, emas atau perhiasan, benda-benda lain yang harganya mahal, itu namanya berharga. Lalu benda tajam misalnya gunting, parang, pisau yang sekaitan dengan bahaya kalau menyentuh teman atau tidak disengaja kena orang lain. Jadi kalau kita juga dalam perjalanan jauh, ya sering kita dengar aturan seperti ini. Aturan yang ketiga adalah selama perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Kita di sekolah, kita di rumah, kita selalu menjaga ketertiban, keamanan. Karena membuat suatu masalah atau kegaduhan, ya tentu merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka hal tersebut tidak perlu dilakukan atau dibuat. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Kalau ada pengarahan, ada penjelasan, atau ada hal-hal yang sekaitan dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau pendamping yang mendampingi kita, begitu juga di rumah, mohon supaya diikuti dengan baik, diperhatikan dengan baik.
Pergi berrekreasi bukan hanya sekedar pergi menghabiskan biaya atau menghabiskan waktu atau hanya sekedar jalan-jalan semata. Tentu yang kita harapkan adalah suatu pengalaman atau penambahan pengetahuan atau wawasan kita. Sekarang kita pindah kepada aturan yang kelima. Seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat seperti ini sangat sering kita dengar di mana kita berada, terlebih di masa sekarang. Di masa pandemi, kita harus menjaga sampah, terutama masker, cuci-cucian tangan, karena kita sadar bahwa kita tidak tahu apa yang telah kita sentuh dalam keseharian kita. Maka perlu menjaga kebersihan, terutama sampah. Sampah yang paling berbahaya sekarang adalah sampah-sampah dari medis, dari rumah sakit, apalagi kalau berkaitan dengan COVID, masker juga. Supaya tetap diperhatikan, tetap diingat. Yang berikut kita lanjut dengan pengamatan beberapa benda yang ada pada halaman 96. Mari kita amati dulu beberapa gambar, ada 8 gambar. Gambar pertama adalah tempat sampah, gambar kedua adalah air minum, dan gambar ketiga jus, gambar keempat kue, gambar kelima gantungan kunci, gambar keenam timbangan digital, gambar ketujuh sendal, gambar ke-8 topi. Pada gambar tersebut kita akan mengelompokkan benda-benda tersebut menurut wujudnya. Ada benda padat, ada juga benda cair. Ada 2 benda cair, yaitu gambar nomor 2 air minum, gambar nomor 3 adalah jus. Gambar untuk benda gas saya rasa tidak ada, hanya benda padat dan benda cair karena tidak ada balon. Walaupun dalam tempat sampah terisi angin, tetapi yang nampak kelihatan kepada kita adalah gambar tempat sampah. Yang berikut kita akan melihat beberapa kata dan maknanya dari kata tersebut. Misalnya bermain. Ya, bermain itu adalah melakukan sesuatu dengan bersenang-senang. Kita akan membuat kalimat yang di dalamnya ada kata bermain. Misalnya, aku sangat senang bermain dengan adik. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan akhir kalimat ditulis tanda baca titik. Kalimat yang kedua, berkunjung. Apa itu berkunjung? Pergi menjumpai atau menengok. Kita buat dalam kalimat menjadi pada hari Minggu kami berkunjung ke rumah nenek. Awal kalimat ditulis huruf kapital dan akhir kalimat ditulis tanda titik. Wisata artinya pergi bersama, bersenang-senang, menambah pengetahuan. Dalam kalimat tersebut ada kata wisata. Pergi berwisata sangat menyenangkan.
Mohon contoh kalimat ini ditulis di buku catatan. Mohon ditulis dengan huruf tegak bersambung. Sekarang kita pindah ke materi yang berikut, yaitu menyelesaikan soal cerita, pembagian, dan hasil pembagian 3 bilangan berturut-turut. Kita melihat sebuah contoh soal cerita, yaitu mula-mula kita bagi 20 ke dalam beberapa kotak dengan setiap kotak berisi 5 kue. Jadi 20 kita bagi dalam beberapa kotak. Nah, hitunglah dengan cara pengelompokan. Gambar bintang yang berwarna biru ini jumlahnya 20. Kita akan mencoba membagi 5 kue setiap kelompok. Dalam setiap kelompok mendapat 5 kue. Berarti ada berapa kelompok kita lihat. Pada gambar tersebut 20 bintang atau kue bintang dibagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat 5 bintang. Seandainya gambar ini, bintang ini kita bagi 5, setiap kelompok mendapat 4 bintang. Itu merupakan contoh soal cerita dalam pembagian dengan cara kelompok. Berikut contoh yang kedua, ibu guru membagi 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompok. Artinya kalimat matematikanya 24 dibagi 3 dibagi 2. Berarti 2 kali kita membagi berturut-turut. Caranya adalah kita harus membagi pada pembagi pertama. Hasil dari pembagian pertama dibagi lagi dengan pembagian kedua. Seperti 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 2 kali membagi bilangan berturut-turut. Hasil pembagian pertama dibagi pembagi kedua. Itu caranya. Mohon dicatat di buku catatan. Lalu yang ketiga, membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Seperti ada pada contoh halaman 98. Langkah kegiatan pada pembuatan bahan alam, kita sudah tahu apa itu bahan alam. Bahan yang langsung diambil dari alam tanpa diolah oleh mesin atau manusia. Contoh bahan alam adalah daun-daun yang kering yang kita akan bahas pada saat ini. Langkah pertamanya ada pada halaman 98, yaitu lapisi permukaan daun dengan cat berwarna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Langkah yang kedua, tempelkan daun di atas kertas kosong, tekan dan angkat daun tersebut yang sudah dicat, lalu tempelkan supaya cat yang kita lapisi tadi bisa muncul pada kertas di mana kita tempelkan daun tersebut, seperti patron. Langkah yang ketiga, gunting tutup kotak. Apakah itu kotak sepatu atau kotak tisu dan lain sebagainya. Kotak-kotak yang kecil supaya ada seninya yang berbentuk balok. Lapisi permukaan luar kotak bekas dengan kertas yang sudah dihias. Jadi kita tempel kembali dari luar supaya daun-daun yang kita beri warna tadi muncul pada kotak yang kita siap untuk hiasi. Bahan yang perlu kita siapkan adalah pertama, kotak bekas,
kedua kertas, ketiga lem, keempat daun yang diberi warna, kelima gunting, keenam cat air. Tentu ada kuasnya, bukan kuas yang digunakan para tukang untuk mengecat, tetapi ada kuas khusus untuk cat air. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita siapkan dalam membuat prakarya dari bahan alam dengan menghias kotak bekas menjadi sebuah kotak tisu. Nah, itu merupakan prakarya kita nanti. Sudah 2 prakarya yang akan dibawa nanti di sekolah, sekaligus diisi dengan tisunya, lalu nantinya disimpan masing-masing di lacinya saat tatap muka untuk digunakan oleh para peserta didik sendiri. Jadi buat kotak tisu, isi tisunya, dan kita akan gunakan saat PTM nantinya. Karena di masa sekarang kita tidak bisa menukar barang dengan teman. Maka dengan itu, selain menjadi prakarya, juga menjadi persiapan kita di saat tatap muka. Silakan siapkan sendiri, lalu simpan sendiri di laci. Karena masing-masing ada lacinya, tulis namanya di sudut kotak tersebut supaya tidak tertukar. Semoga dengan semua penjelasan Ibu Guru dari beberapa materi bisa disimak dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan sekali lagi Bu Guru menyampaikan bahwa ini merupakan materi ulangan atau penjelasan berulang karena kita sudah pelajari bersama di sekolah. Dan besok kita lanjut dengan pembelajaran keempat, yaitu membaca sebuah cerita pada halaman 100 sampai 104. Itu yang kita pelajari pada sesi pertama di hari esok. Lusa sesi kedua, hari Sabtu sesi ketiga. Dan untuk hari Senin atau minggu depannya, mungkin kita bagi 2 lagi sesi. Itu sesi pertama hari Senin, sesi kedua hari Selasa, dan seterusnya. Untuk pembagian sesinya nanti ditunggu di grup kita kelas 2B. Selamat belajar, sekian dan terima kasih. Ini menjadi tugas selalu menulis materi di buku catatan dengan rapi, bentuk tulisan tegak bersambung. Sebagai tambahannya, mohon yang belum lancar membaca supaya dilatih untuk lebih lancar dalam membaca nyaring. Begitu juga menulis, masih ada beberapa yang ditemui guru yang masih lambat dalam menulis. Karena kita mengejar waktu, jadi kesempatan dalam beberapa hari ini latihan untuk menulis. Selamat belajar, jaga kesehatan, sampai ketemu di hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.